Ji, Ya, saya pingin gimana caranya pingin duit banyak gitu. mantesin muka dulu. Mana ada duit banyak giginya merongol. Gigi lo merongol. Di itu di behel apa? Dipakai rantai, pakai rantai. Bukan rantai Pak Haji. Apa? Ini kayaknya udah kemakan usia. Ini hitam karena banyak rokok. Oh, jadi gigi kadaluarsa. Ya, Gampang lah bos. Bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah. Tadi saya ngajarin tamu, alhamdulillah hajatnya terkabul. Tadi saksinya Kang Nur tuh. Udah keluar kali Kang Nur. Dia paksain bikin takjub Allah. Hajatnya terkabul. Alhamdulillah tadi dia nyumbang buat anak yatim buat acara besok. Mending acaranya murah bos. Berapa? 5M. Setuju. Tunai bos. Nah maunya gua lo bikin takjub Allah dulu. Kalau sedekah mungkin nggak mampu lah bos. Karena nyesuaiin dengan gigi lo aja nggak ada orang sedekah 5 miliar giginya hitam. Kalau bangun paksain jam 00, senyum mandi pagi tahajud, bangun jam 00. Ini kita tahajud jam 3, mana ada jam tahajud. Tahajud itu jam 00, senyum, mandi, pagi tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kalau bisa baca Quran berapa juz? saya nggak bisa Pak Haji. Gak bisa baca Quran? Gubrak. Udah tua bangka. Umur lo berapa? Umur lo berapa? 48. 48. Masa gak bisa baca Quran? Alif lam mim dalikal kitabul la raiba gak bisa? Aduh gubrak. Kontol lo masih ngaceng gak? Masih. Masa modal alat kelamin ngaceng aja. Paksain bos baca Quran dulu. Bikin takjub Allah, paksain selembar dah atau buka Quran doang dah. Pernah gak lo buka Al-Quran? Pernah gak? Pernah. Kapan tuh? Udah lama banget. 1000 tahun yang lalu ada. Ya udah, kapan terakhir sholat? Kapan terakhir sholat? Ini sekarang hari Selasa. Kapan terakhir sholat? Sekarang udah mulai mendingan, udah ada 2 minggu dari udah 3 Jumat saya kesini, cuman baru kali ini saya naik. Oh iya, kapan terakhir sholat? Pas Kapan terakhir sholat? Orang ganteng gubrak lo. Tadi Isa. Tadi Isa lah. Sholat aja dia lupa. Aduh. Sebelum kenal RDAY sholat gak? Sebelum kenal RDAY? Kadang sholat, kalau udah sholat paling seminggu udah, kalau udah kelewat udah nggak pernah sholat lagi. Gubrak. Aduh. Sholat itu wajib bos. Sholat wajib gitu. Oke, yang mau privat ya hari ini ya. Oh iya. Nanti dulu mbaknya jangan berangkat dulu ke McDonald ya. Saya aja belum berangkat. Ntar bareng saya konvoy ya. Bawa mobil kan? Nah nanti kita konvoy ya. Santai ngobrolnya. Kita dengerin dulu nih orang linglung bentar. Bos, coba paksain gimana caranya. Gue nggak mau tahu. Paksain. Lu baca Quran bos. Nanti gue ajarin minimal penghasilan lo sebulan net 10 miliar. Amin. Iya, duit datang sendiri. Gue juga begitu bos. Duit datang sendiri. Dulu waduh nyari pasien. Tanya Uje, nyari pasien. Sekarang pasien datang sendiri tahu. Tuh dari Bandung datang sendiri. Yang sakit siapa Mbak Lilis? Yang sakit siapa? Ibu Lilisnya? Yang sakit? Oh, sakit apa? Diabetes komplikasi tuh bos. Di mana-mana mah orang sakit diabetes komplikasi berobatnya ke dokter bos. Ini berobatnya ke
Ya udah, lu paksain dulu baca Quran. Kapan mau mulai baca Quran? Beli baca Quran dulu, Quran yang ada bahasa Indonesianya. Kapan? Mungkin ntar pulang dari sini. Iya. Mulai ya baca ya. Ntar gua ajarin. Apalagi muka lo polos banget, Bos. Ntar gua ajarin. Yang penting alat kelamin lo masih ngaceng nggak? Masih. Benar? Iya. Bisa dibuktiin? Bisa. Hah? Bisa. Nih ibu-ibu pengen lihat. Ya udah. Lo baca Quran yang ada bahasa Indonesianya. Harus bangunnya jam 00. Harus senyum. Harus mandi. Harus paksain tahajud. Nanti baca Quran baunya berapa? Selembar nggak apa-apa deh. Bertahap. Nanti gua ajarin cara cepat hajat terkabul. Jadi orang kaya raya tajir melintir. Penghasilannya sebulan 10 miliar. Cukup nggak 10 miliar? Cukup. Ya iyalah, buat ngerapin gigi lo dulu ya. Soalnya nggak ada orang kaya raya giginya kayak lu. Nggak ada. Ya. Jangan megang kontol lu megang. Belum kaya udah megang. Sip. Tepuk tangan dong. Ya. Ya. Assalamualaikum. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya Pak Haji mau supaya cepat tertunai tanggungan 2M itu bagaimana Pak Haji? Supaya cepat tertunai tanggungannya 2M. Biar cepat tertunai lunas hutang 2M. Lunas hutang 2M. Iya. Ya kayak masnya tadi, bisa gak bikin tajuk Allah? Bangun jam 00, senyum, Iya. mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Bisa gak? Itu dari pagi sampai jam berapa kalau 12? Dari jam 00 sampai jam setengah 6 matahari terbit. Oh iya. Memang belum bisa 12 juz, bertahap dulu dah. 1 juz, 2 juz. Tapi harus. Pak Haji jamin ya, saya jamin lah pasti bisa. Karena saya udah ngajarin banyak yang pada terkabul. Ini sekarang Roni, pasien saya namanya Roni. Itu waktu dia datang, omset dagangannya 15 juta per hari. 15 juta Roni. Sekarang omsetnya Roni per hari 600 juta. Hari ini Roni lagi saya bilang, Ron lo jangan tidur ya. Ini ada rombongan dari Jambi. Lo ajarin gimana caranya bisa omset lo kayak 600 juta. Lo harus mau Ron. Kan dulu lo datang ke tempat gue juga gue mau ngajarin lo sampai 600 juta. Iya Pak Haji. Ini sekarang Roni lagi ada tamu rombongan dari Jambi. Nah mau saya coba mbaknya paksain. Bisa baca Quran nggak? Insya Allah bisa Pak. Nah pernah baca Quran? Iya. Pernah? Nah berapa juz pernah maksimal? Sampai 30 juz sudah. 30 juz satu hari? Satu hari sudah. Ya udah paksain 12 juz ya. Iya. Selama 99 hari ya. Iya. Kecuali dipotong mens. Kalau mens ya bolong ya. Iya. Ntar lanjutin lagi. Oh iya. Bisa? Insya Allah. Nah nanti gua ajarin ya. Iya, makasih, Yuk. Pak Haji. Bapak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Aris Daryanto, asli dari Boyolali, Jawa Tengah. Ya. Tinggal di Bekasi Barat. Tinggal di Bekasi Barat. Iya, Pak. Dari Boyolali. J. Ya. Eh, Suami istri asli Boyolali. Iya, Suami istri. iya. Oh, iya. Beda kecamatan. Beda kecamatan. Iya. Kok bisa kenal istrinya dari mana? Dulu di kampung juga udah kenal, dan di Jakarta kebetulan waktu itu kontrakannya dekat. Ya jadi akhirnya. Oh iya iya iya. Anak berapa? 2. 2. Alat kelamin masih ngaceng? Alhamdulillah masih kuat. Masih kuat. Ya 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 ya. Kalau ngawinin kuda? Ya, pertanyaannya apa ngaceng? Gini Pak Haji, Ngaceng, saya pertanyaannya punya apa ngaceng? bisnis tahunan, yaitu jual hewan korban, sapi maupun kambing. Ya. Saya. Kayak saya dong. Udah lihat Ya. sapi saya belum? Udah sering, setiap saya kesini selalu lihat sapi Pak Haji. Gede-gede gak?
Iya, alhamdulillah. Karena saya memang hobinya sapi, Pak Haji. Sapi. Ya. Terus pertanyaannya apa? Saya minta tambah doanya. Jadi saya pengen untuk tahun ini sapi laku di atas 100 ekor, Pak Haji. Bisa. Sama kambing juga begitu. Bisa, pasti bisa. Lo masih mending dagang di pinggir jalan. Lo dagangnya di mana? Saya di lapak dekat rumah, pinggir Iya, jalan lapak, juga. dekat Iya. jalanan. Iya. Saya nggak dagang di lapak, bos, nggak dagang di pinggir jalan. Ini aja tuh di kandang tuh. Orang pada beli. Dan 100% orang yang beli sapi saya tidak pernah dibawa pulang. Dan yang beli sapi saya, alhamdulillah, nggak pernah ditawar. Dan yang beli sapi saya nggak pernah milih sapi, nggak pernah. Lah saya juga pengennya kayak gitu, Pak Haji. Gampang, lo cebok alat kelamin lo, air cebokannya lo kepretin di ternak. Semua yang beli sapi saya, kambing saya tidak nawar, tidak milih, dan tidak dibawa pulang. Begitu. Itu dilakukan setiap pagi nanti pas buka lapak gitu, Pak Haji ya? Iya. Apalagi yang ngepretin jangan pakai tangan lo, pakai alat kelamin lo. No. Jadi pandan. Iya, Pak Haji, akan saya lakukan. Nanti sampai di sapi kecil kan langsung diemot. Kepret, bos. Sama ini, Pak Haji, saya kan lihat Pak Haji di sini sapinya PO banyak, Ya, yang punuan itu. ya. Saya juga punya sapi yang punuan lebih gagah lagi, sapi Madura, Pak Haji. Sapi Madura. Madura. Madura yang gagah-gagah itu, punuknya yang gede-gede. Ya. Juga. Kayak seperti sapi PO. Terus? Nah, maksud saya kalau nanti di sini pas Lebaran Haji kurang, saya bisa supply ke Pak Haji gitu. Boleh, boleh, boleh. Nanti bayarnya habis Lebaran juga nggak apa-apa. Boleh. Kalau seandainya ini, ya Pak Haji. Ngapain lah, kalau bisa lo gue DP-in, bahkan kalau bisa lo gue modalin. Lah kan tadi ada yang hajatnya terkabul tuh. Siap, 100 Haji. miliar. Tadi dia Alhamdulillah, terkabul, saya ajarin. Saksinya tadi tuh yang di Natrabu, yang gua ajarin tuh enaknya privat, bos. Jadi kita langsung des. Bedanya apa sih, Pak Haji, kalau kita privat yang rombongan dari mana gitu? Ya. Ya kan cuman ngobrolnya 10 menit. Ya nggak bisa lama lah, orang antri. Kalau tadi lama. Nah, Saya malam ini tak ikut privat, bisa Pak Haji ya? ya lo mesti ini dulu, no. Lah ya, Tulis nanti, nama lo, ya nanti tulis saya, nomor HP lo, tulis sedekah ekstrim lo, baru gue ajarin. Ya. Gitu. nanti Gampang, bos. nanti sambil jalan tak transfer bisa juga ya Pak Haji ya? Bisa. Ya, siap. Tulis. Ntar gue Ya. ajarin. Ya. Kalau gurunya bisa jual sapi tanpa ditawar, jual sapinya tanpa dipilih, bahkan jual sapinya nggak dibawa pulang, lu juga begitu. Kan belum ada, bos. Siap Pak Haji. Mana ada Ya. di Indonesia? Di Indonesia ya, orang beli sapi, sapinya nggak dibawa pulang, nggak ada. Cuman ada di RDA doang. Kok bisa, Ji? Gue juga nggak tahu tuh. Bos, dibawa sapinya. Nggak usah, potong sini aja buat anak yatim. Wow, jadi anak yatim bisa dapat 15 kilo, bisa dapat 20 kilo per anak. Masya Allah. Saking apa? Saking banyaknya. Kita kan kalau motong sapi bisa sampai 60 ekor, bos. Kemarin 70 ekor, 70 berapa lah. Nah, lo bikin begitu. Jadi buat kesejahteraan anak yatim. Kan kebanyakan kalau orang motong sapi kan dibagiin orang kampung. Orang kampung udah biasa makan daging sapi. Ini anak yatim kan jarang, bos. Boro-boro dia beli rendang. Ya kan? Nah, Iya, gua Pak Haji. bikin begitu, bos. Nah, pembelinya siapa sih, Pak Haji? Orang Australia, Mbak Yosi. Orang Malaysia, Mbak Lena Darawati Utasuhud. Orang Filipina, orang Swedia, orang ya Sweden. Orang Belanda. Gimana, bos, kalau beli sapi dibawa pulang ke Belanda? Ngapain gue ngirim, ya kan? Gue nggak mau. Ya udah, sapi dipotong di sini. Nah, lo begitu, nanti gue ajarin caranya. Ya Pak Haji. Cebok alat kelamin lo, air cebokannya dikepretin ke sapinya.
Yang beli nggak nawar, yang beli nggak nawar. Repot bos kalau nawar, apalagi milih. Beduh. Jalan ke belakang. Nggak mau, gue di sini aja udah transaksinya. Ah gitu. Jadi saya buka lapak itu di pinggir jalan yang kira-kira luasnya 3.000-an meter gitu. Jadi tak ambrakin kayak di lapangan gitu Pak Haji. Tapi tak Kemarin terakhir majang berapa ekor sapi kemarin terakhir tahun 2023? Kemarin itu saya biasanya habisnya kan 70, tapi kemarin itu cuman sekitar 30 habisnya Pak. Oke. Kemarin memang di mana-mana menurun. Yang tahun kemarin itu. RD doang kali yang meningkat ya. Iya, 70 ekor. Iya. Udah gitu sapinya nggak dibawa pulang lagi. Nggak dibawa pulang bos. Sini potong. Seneng, nggak apa-apa. Antar gua ajarin privat. Lalu tulis kayak gini, ya. Kita ngomongnya siap. bisa lama, bisa 2 jam. Kalau sekarang kan kasihan yang lain tuh. Ya. Gue nerangin sapi kalau yang lain ke orang bego no, melongo no. Berarti malam ini saya juga bisa privat gitu Pak Haji. Bisa lah di McDonald. Ntar kita habis dari sini ke McDonald, Ya. Sentul. Tapi orang Bandung dulu ya. Habis orang Bandung selesai baru lo masuk. Saya nanti transfernya di sana nggak apa-apa ya Pak Haji ya? Ntar di sana keluarnya ayam sama beras. Saya kan sekarang nggak bawa duit cash. Nanti Boleh. ya. Boleh. Sehumor. Oke, siap Pak Haji. Yo, ibu apa? Ya, siap Pak Haji. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Ibu Sri dari Tangerang. Ibu Sri dari Tangerang. Saya mau menanyakan masalah rumah saya yang saya beberapa kali kan kesini Pak Haji ikut pencerahan. Ya. Untuk penjualan rumah saya kan Pak Haji bilang suruh colek, terus dilapin. Colek alat kelamin ibu, Ya. tempelin di pintu, atau colek alat kelamin ibu, tempelin di tembok. Udah. Di Tapi YouTube lagi rame. Colek alat kelamin, tempelin di mobil. Kalau mobilnya pengen jadi milik kita, jadinya rame. Mobilnya langsung laku, enggak karatan. tapi sampai saat ini belum ada yang telepon ataupun melihat ataupun nanya. Ya nggak mungkin. Kenapa? Karena ilmu RDAY yang pamungkasnya kamu langgar. Kalau bapak dan ibu privat pasti tahu. Apa tuh? Berharap. Lu berharap sambil nyolek berharap biar rumah gue laku. Nggak bisa bos. Jadi nggak boleh berharap, nggak boleh khawatir, sama nggak boleh takut. Nah kamu takut, nah nggak boleh. Coba kamu meraktekin biasa aja nyantai, nanti laku. Itu Apalagi alat kelamin kamu saya lihat tuh pulen banget tuh. Nah, Itu harus dilakukan tiap hari nggak sih Pak Haji? tiap hari, mumpung punya kamu kan tadi saya bilang lagi pulen. Kalau perang nggak bisa. Masalahnya kan dari rumah saya sampai rumah yang mau dijual itu kan hampir 1 jam. Oh jangan. Kamu tulis alamat rumahnya yang mau dijual, kamu kempit aja di alat kelamin kamu. Kamu nggak usah ke sono. Ngerinya alat kelamin kamu bececeran. Dah, ini aja. Berarti ditulis aja. Ya ditulis aja. Nama. Saya punya lo pulen. Sayang kalau bececeran. Banyak tawon. Ya Pak. Ditulis Tulis. alamat rumahnya. Pemilik rumahnya siapa? Sertifikat rumahnya? Masih atas nama perusahaan. Ya udah atas nama perusahaan. Terus pemiliknya siapa? Almarhum suami. Almarhum suami. Alamatnya di mana? Di Rajek, Kriya Tangerang Asri. Nah, tulis Rajek Tangerang Asri. Luasnya berapa? 60. 60. Mau dijual berapa? 350. 350 juta. Itu beli rumah sama jodoh apa rumah doang? Rumah doang. Jodohnya enggak? Enggak. Oh, lu enggak dijual? Udah ada. Udah ada. Ya udah ntar laku. Sini gue promosiin. Gue maju ke depan. Jadi ini pernikahan yang keberapa? Maaf Pak Haji, saya udah menikah lagi Pak Haji. Iya makanya pernikahan yang keberapa? Yang ke-7 apa ke-8? Kasih jalan nih, orang linglung pengen ngobrol. Dijual rumah. Ini kan yang nonton makelar rumah semua tahu. Sama makelar jodoh. Madep sana. Dijual rumah di mana alamatnya? Di Jalan Gria Tangerang Asri. Mana tuh patokannya? Blok Persahabatan 4 nomor 25.
Namanya apa? Desanya apa? Desa. Desa Jambu, Jambu. Kecamatan Pasar Kemis. Pasar Kemis. Masuknya kabupaten mana? Tangerang. Tangerang. Mau dijual luas rumah, tanahnya berapa luas rumahnya? 60 meter. Mau dijual berapa harganya? 350. 350 net atau bisa ditawar? Masih nego. Masih bisa nego. Netnya berapa netnya? Ya 280-an. 280. Yang minat hubungi di nomor HP berapa? 0812 Pelan-pelan. 87 Pelan-pelan. 0812 87 164 247. Ulangi lagi. 0812 87 164 247. Sip, tepuk tangan dong. Luar biasa. Yuk, boleh duduk. Pak Haji, ada yang mau saya tanya lagi Pak Haji. Apa? Ini pernikahan yang berapa? Kedua. Bukan keempat. Bukan kelima. Bukan. Oh iya. Jangan. Oh, jangan. Ya. Terus Pak Haji, ini saya kembali lagi atau di sini aja? di sini aja sampai nanti dikawin sama bandot gue. Ya langsung pulang, nanti kan banyak yang telepon, banyak yang cari. Kamu cebok alat kelamin kamu disiramin di depan rumah kamu yang mau dijual. Iya. Nanti kamu remes alat kelamin kamu, kalau ada yang mau lihat, kamu ajak salaman, beli tanpa nawar, transaksi gitu. Jadi kalau nggak diremes, gue nggak setuju. Lo remes dulu, buat salaman. Diremes. Saran gue sih, ini kayaknya bapak-bapak minat sama rumah lo, mendingan lo salamin dulu bapak-bapak. Diremes doang atau sambil kena air jeruknya Pak Haji? Diremes doang. Kalau sampai kena air jeroan, aduh, enak banget. Remes aja, remes. Pak, ajarin Pak, remesnya gimana Pak? Terus Pak Haji gini, itu anak saya kan pesan Pak Haji kan suruh sedekah 10 pembersih WC biar wisuda bulan ini, minggu ini gitu kan. Udah saya jalanin Pak Haji, udah 10 pembersih WC udah saya sedekahin 1 juta. Tapi belum ada tanda-tandanya. Ulangi lagi, sedekahin lagi yang kedua, diulangi lagi. Oh gitu ya Pak 10 Haji. lagi yang kedua. Baik Pak Haji. Bisa? Bisa. Carinya kalau bisa yang pasar-pasar tradisional, biar dia kalau nerimanya tuh kayaknya greget. Saya malah sedekah di sini Pak Haji. Oh nggak bisa. Saya dua kali saya sedekah di sini. Ke sono ke pembersih WC yang nyikatin WC. Iya, sedekah pembersih WC di sini gitu. Oh di Pak. sini? Iya. Jangan, di sini mah nggak ada terima kasihnya. Di pasar. Oh iya baik Pak Haji. Di pasar. Terus kalau di stasiun-stasiun gitu? Boleh. Dia Jangan di sini, kok di sini mah. Kalau di pom bensin dia Di pakai sini mah semuanya pada ngarep. Udah jangan. Ini kan orang-orang linglung yang di sini. Terus kalau di pom bensin itu kan pada pakai seragam itu? Iya. Boleh. Di pasar. Paling enak tuh di pasar induk. Oh iya. Pak Haji, terus saya mau nanya ini kok hasil saya kok lemot, banyak yang lemot gitu Pak Haji. Ya karena lo berharap bos, berharap. Jangan berharap. Ya. Oh, iya. Bisa? Terus Udah selesai nih, yang lain banyak yang antri. Ayo gue mau privat ke McDonald. Ayo udah dulu udah habis. Kalau misalkan mandi jam 12. Mesti telanjang, coba lo telanjang dulu. Bukan, maksudnya dari kepala sampai bawah atau cuman segini aja gitu bawah. Alat kelamin doang. Gebrak. Ayo cepetan. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Gue mau ke McDonald, habis ini ada 2 pasien. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya atas nama Ogi Jayadi, tinggal di Muara Baru. Ya. Saya menanyakan kena musibah, mobil saya dirampas orang, terus saya dipukulin Pak Haji. Nggak apa-apa, mati gak kamu? Ya alhamdulillah enggak. Ya alhamdulillah. Tenang aja bos. Jadi pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya gimana caranya supaya mobil itu bisa dikembalikan ke saya lagi apa? Bos, sekarang lo dirampok, kan udah diambil mobil lo, Iya. sama si rampok. Iya. Itu kira-kira udah seizin Allah apa bukan? Apa belum? Udah. Lo dipukulin, gubrak, udah seizin Allah belum? Udah. Sekarang lo bilang sama Allah, terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah.
mobil saya udah dirampok, saya udah dipukulin, terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah. Lu ngucapnya begitu, nanti Allah ganti. Amin. Tapi kalau lo nyesel, salah gua apa ya, kenapa mobil gua dirampok, salah gua apa ya, kenapa gua digebugin, nggak bisa. Lo harus bersyukur dulu, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi gua kenapa dirampok Pak Haji? Karena doa gue tiap malam ya lo dirampok, tahu? Soalnya kalau nggak dirampok lo kan nggak datang ke RDAI. Iya. Betul nggak? Iya. Oh betul. Tepuk tangan dong. Gampang bos. Nanti lo besok pagi, besok siang, itu kan anak yatim ada 500. Lo paksain besok lo ijab sama Allah. Saya punya mobil baru. Yang dirampok mobilnya apa? Kol diesel box. Yang ada pendinginnya. Mobil saya diganti sama Allah yang baru kol diesel box. Nanti anak yatim amin. Saya dikasih bonus uang 1 miliar, kata anak yatim amin. Nanti lo usap kepala anak yatim, kan ada 500. Lo geser dikit, lo cium kening ibu yatim, langsung dikabulin sama Allah. Berani kalau cium kening ibu yatim? Enggak ya, cium keningnya anak yatim ya. Kalau ibu yatim bonus ya. Enggak deh, humor. Jangan. Yuk, besok ijab ya sama anak yatim kurung ya. Besok ijab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau laporan nih sama Pak Haji. Laporan? Iya. Kemarin yang saya menyanyi itu kok nyanyi? Iya, yang saya Selasa kemarin saya bernyanyi di YouTube-nya Pak Haji itu kok sekarang banyak banget yang bertanya dan minta doa sama saya loh Pak Haji. Kok kebalik saya bilang. Terus saya bilang, Ibu kenal nomor telepon saya dari mana? Ya dari YouTube katanya gitu. Terus itu bukan saya Bu yang berdoa, tapi itu dari RDAY, saya bilang gitu, atas pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, saya bilang gitu. Itu rumah doa yatim piatu, saya bilang gitu. Terus? Nah terus sekarang saya mau tanya, kalau tanggal 23 itu saya mau, karena saya dikasih mandat sama Pak Haji kemarin saya buat menghibur anak yatim, saya mau tanya, saya mau bareng, berangkatnya jam berapa gitu? Dari sini jam 6 pagi hari Kamis Ya. sampai di Dufan jam 8. Oh ya. Nanti acaranya sampai malam jam 9. Iya. Ada tamu saya Iya. yang utangnya 2 miliar, lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya. Waktu itu dia ijab di Dufan Iya. dan dia hajatnya 100% terkabul. Apa yang dilakukan sama dia? Dia sedekah, bikin anak yatim tertawa kepingkel-pingkel. Dia nyanyi namanya ada nenek-nenek peot, ada kakek-kakek peot, adalah kelanjutannya. Itu anak yatim sampai ke pinggir-pinggir, bahkan hampir 100% anak yatim pada kencing di celana. Nah, ibu coba bikin anak yatimnya senang. Dan itu benar Bu, utangnya 2 miliar lunas. Namanya siapa tuh? Rumahnya di Condet. Oh, iya. Nah, ibu coba praktekin. Makanya nih saya bikin lagi nih momennya. Emang masuknya nggak murah Bu, 375.000 masuknya, 375.000. Nah karena anak yatim, udah paksain. Nah maksud saya ibu coba praktekin besok hari Kamis ijab, ibu bareng, ibu ijab bikin anak yatim senang. Nanti bonusnya ibu akan terkenal Bu sedunia. Amin. Akan cari ibu. Amin. Nanti kan masuk YouTube kan ya. Nanti kan ibu dilihat tuh sama pemirsa, bukan se-Indonesia Bu, sedunia.
Iya. Sedunia. Kan ada yang dari Australia datang, yang dari Swedia datang, yang dari Malaysia datang, yang dari Singapura datang, yang dari Hong Kong banyak. Mungkin ada 16 orang yang dari Hong Kong pada datang. Nanti kan ibu diliput sama YouTube-nya dia orang. Iya. Ada dari Pamarican. Tahu gak ibu Pamarican? Gak tahu. Ciamis. Banjar, Ciamis, Pamarican. Iya, namanya Sarila. Kalau nggak salah YouTubernya namanya Sarila. YouTuber Sarila. Nanti ibu diliput sama dia. Dia terkenal bu. Followernya ada 3 jutaan kalau nggak salah. Followernya. Follower sama muka beda jauh bu. Iya. Itu nonton kali Sarila tuh. Nanti bu nonton. Di sini jam 6 ya. Nanti ibu langsung ikut bareng anak yatim. Nanti ikut di mobilnya anak yatim, ibu nanti di mobil nyanyi. Bikin dia gembira ya. Kan ada mobil anak yatim tuh ada bus, Isuzu Elep. Ada apa tuh mobilnya banyak 13 unit. Nah, ibu ikut nanti ibu nyanyi. Boleh lah ya. Terima kasih. Yuk, Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Wahidin dari Tasik. Ya. Saya minta pencerahannya. Apa? Gimana minta solusinya? Saya Solusi apa? biar istri saya itu nurut sama saya. Soalnya dia tidak setuju saya kesini gitu. Pak, kalau bapak dan ibu punya istri, istrinya nggak manut, gampang pak. Tunggu dia tidur dulu. Kalau dia udah tidur, bapak colek kepala alat kelamin bapak, taruh di jidatnya. Nurut, manut, katut, sayang. Semua uang bulanan dari saya kembalikan lagi ke saya. Bener pak. Iya. Saya udah pernah cerita ke dia, tapi dia bilang, jangan, itu musyrik. Itu ilmu apa gitu. Soalnya kan saya sering kasih videonya terus. Bos, hampir 100% orang yang lihat YouTube saya semuanya bilang bahwa ini ilmu apa? Musyrik katanya dia bilang. Bukan apa? Sesat. Alias sesat. Nggak apa-apa pak, nggak problem saya. Saya makin seneng pak, makin rame, makin viral. Makanya saya kesini itu jadi setengah-setengah itu, jadi tidak full kalau saya percaya banget tuh. Soalnya yang dari sebelah masih. Bos, kalau ini ilmunya yang sesat, ini yang datang banyak. Sorot yang datang Ini padahal malam Rebo loh pak, malam Selasa, malam Rebo. Malam Rebo. Malam Rabu tuh batu pak, tuh sorot tuh, coba malam Rebo, sorot dari dekat terutama alat kelaminnya ya. Tuh. Iya. Tenang aja, udah. Gue juga sama bini gue juga nggak sejalan bos, dulu. Tapi sekarang, wow, sayang bener bini gue. Bini gue nggak bisa tidur sebelum ngempeng alat kelamin gue. Itu hanya dicolek di berapa kali Pak Haji? Sekali aja bonjur, 9 kali lebih manjur. Colek alat kelamin lo, taruh di jidatnya dia. Uang bulanan saya kembaliin. Nanti uang bulanannya dikembaliin sama dia. Papa, aku nggak sudi nih uang bulanan bapak. Lumayan, balik lagi. Selamanya ya papa. Enggak lah, udah lo ngomong. Terus percaya. Katanya dia itu orang bilang ada aura jelek gitu Pak Haji. Nggak ada. Yang jelek lakinya. Oh, saya sendiri. Lo yang jelek. Dia auranya cantik, bagus bos. Amin. Kalau menghilangkan aura jelek sayanya? Oh gampang. Remes alat kelamin lo, kobok di air minum, lo minum 1 hari 1 teko selama 9 hari. Kalau alat kelamin lo gatal, aura jelek lo keluar. Tapi kalau alat kelamin lo belum gatal, belum keluar. Terima kasih Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Rini dari Lampung. Ya. Yang akan saya tanyakan Pak Haji, 4 tahun yang lalu saya ditolong sama kawan saya perempuan. Saya punya hutang rentenir itu senilai 400 juta. Dan kawan saya ini membantu meminjam bank
dengan jaminan sertifikat rumah dia dan nama dia, dengan perjanjian saya mencicil sehari 50.000, berarti 1,5 juta. Setelah makin kesini saya jalani 3 tahun ini, rupanya dia tuh mau suka sama saya Pak Haji, padahal dia tuh perempuan. Ya iyalah, semua takut, Pak perempuan itu pada suka sama kamu. Karena apa? Karena di badan kamu ada jinnya laki-laki gitu. Keluarin gitu, dulu. Justru laki-laki malah nggak suka sama kamu. Kamu punya suami gak? Enggak, udah 8 tahun Pak Haji. Hah? Enggak ada. Nggak ada? Enggak punya. Udah pernah nikah belum? Sudah. Dapat anak gak? Yang pertama 2, yang kedua 1. Oh jadi lu nikah udah 2 kali? Iya. Ini kau nikah 3 kali? Dan sekarang saya lebih males gitu. Berarti lo orang paling bersyukur dong di muka bumi ini. Orang mah ngerasain satu alat kelamin laki-laki, lo udah berapa kali tuh? Alhamdulillah. Enggak lah, itu ada hodamnya laki, bos. Oh gimana Pak Haji? Dia dikeluarin sama kayak bapak tadi. Cebok, remes alat kelamin kamu, Iya. taruh di minumannya di satu teko, remes, taruh di teko, remes, taruh di teko, diminum selama 9 kali remes, minum selama 9 hari. Kalau alat kelamin kamu gatel, hodamnya jinnya yang laki keluar. Tapi kalau alat kelamin belum gatel, kamu ulangi lagi yang kedua, ulangi lagi yang ketiga. Gitu. Iya Pak Haji. Jadi semua cewek suka sama kamu. Jadi kamu kayak, ya nanti kayak lesbian lah. Ya itu takut saya itu Pak Haji. Kawan saya itu rupanya mau mendekati saya seperti itu. Iya, karena Sekarang kamu. jahat sama saya. Oh iya dong, bos. Semua orang kayak gitu emang pasti jahat. Malah kalau bisa kalau dia cemburu lo dibunuh. Iya. Dan bulan Dibunuh. depan itu harus memulangkan 40 juta saya Pak Haji. Harus ada. Ya iya dong, dia kan ngancem, bos. Gampang lah, lo colek alat kelamin lo, pasti ada laki-laki ganteng, sayang, yang alat kelaminnya ngaceng, modalin gue. Ntar datang tuh si ngaceng. Oh gitu. Iya, udah ngasih modal lo. Oke? Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Yo, bapak-bapak. Assalamualaikum Pak Haji, saya Sutrisno dari Banyumas. Pertanyaan apa? Saya udah menjalankan ilmu daya yang bangun 00 udah hampir 2 bulan lebih. Ya. Tapi sampai sekarang belum juga ada yang terkabul. Terus yang kedua, kalau kita pengen privat, apakah Mana? itu harus sedekah ekstrim diharuskan itu apa bagaimana itu Pak Haji? Jubaidah Husen. Oh iya. Besok ya sore ya. Ya. Mbaknya tinggal di mana? Saya di sini Pak Haji, saya dari Jawa Timur. Oh ya udah, jadi berangkatnya dari kantin ya. Kan ada mobil di kantin. Mbak Ibu Tri sama Ivan ya. Jadi besok berangkat ya. Kita ngobrol jam 3 di Eon Mall Sentul. Ikut mobil kantin. Yuk. Pertanyaan apa, Mbak? Maaf Pak Haji. Pertanyaan apa, Pak? Maaf, saya udah menjalani HDI yang bangun 00 baca Ya. Quran, sholat tahajud sampai 2 bulan lebih, tapi sampai sekarang belum ada yang bisa terkabul. Oh di puncak. Oh iya. Mau ikut yang di puncak, berarti di puncak tanggal 23 sama 25 26 dong. Tulis tanggalnya. Tanggal 25 sama 26 tulis. Acaranya di puncak tanggal 25 26 tulis. Pertanyaan apa, Pak? Saya sudah menjalani ilmu daya yang bangun 00 baca Quran dan itu 2 bulan, tapi belum ada yang terkabul Pak Haji. Ada. Udah ada. Ya. Ya. Besok ya. Ya, Bos. Pertanyaannya apa? Gak apa-apa, Bos. Biasa kalau gue bully langsung terkabul, tahu, Bos? Amin. Ya. Ya. Pertanyaan apa, Bos? Pertanyaan, saya sudah menjalani ilmu daya yang bangun 00 2 bulan lebih, tapi belum ada yang terkabul. Terus ya nggak mungkin lah terkabul. Lu aja jalanin perhitungan sama Allah, Bos. Udah maksain aja, jangan perhitungan. Pasti terkabul, pasti terkabul. Nih, ada orang dari Kalimantan. Di Kalimantan tanahnya nggak subur, dia nanam bawang. Ada nih orang Kalimantan.
Alhamdulillah dia praktekin ilmu RDAY, dia cebok alat kelaminnya, cebokannya buat nyemprot bawang. Itu bawangnya gede-gede ya bos, keras-keras, panjang-panjang. Makanya tadi gue minta tolong sama ibu Kalimantan, Bu bisa gak ibu cebok alat kelamin ibu? Buat apa Pak Haji? Tolong dong siram ini bapak-bapak. Ada lagi orang Bali, ada mbaknya dari Bali meraktekin. Alhamdulillah, Masya Allah di 2 bulan gak terkabul. Jangan berharap, kan ilmu RDAY nggak boleh berharap. Coba jangan berharap. Emang hajat lo apa kalau gue boleh tahu? Ya, kok nggak terkabul? Hajat lo apa? Anugerah piutang cepat lunas. Piutang? Ya. Mana ada piutang lunas? Kan kalau piutang duit lo di luar. Hutang. Hutang? Ya. Hutang lo berapa? 2 lebih kurang. 2 apa? 2 M. Lalu minjem 2 M dulu buat apa? Ya buat usaha sih, modal usaha. Nah lo bisa maksain baca Quran 12 juz gak kalau utang 2 M? Baru paling 5 atau 6. Oh berat, nggak bisa lah, mesti 12 juz. Kalau lo nggak bisa 12 juz, gantinya sedekah ekstrim. Nah kalau lo nggak bisa sedekah ekstrim, harus baca Qurannya 12 juz. Itu ya. Iyalah, kalau nggak bisa baca Quran 12 juz. Bisa?